Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Ya. Aku lagi seneng aja sih hari ini. Pokoknya aku tuh senang jadi orang yang berguna. Alhamdulillah. Manfaat buat orang lain ya. Alhamdulillah. Ada orang suka ikut minta bantuan, kita bisa ngebantu. Bukan cuma dengan tenaga, uang, dengan pikiran juga kita bisa bantuin. Sebentar, Pe. Alhamdulillah ya Mas Badu ya, sangat bermanfaat bagi sesama gitu ya. Iya. Aku lagi syuting rumah Mama Dede. Iya. Alhamdulillah. Hah? Aduh. Iya. Nanti lanjut lagi teleponnya. Aku lagi mau syuting. Ya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ada apa Mas Badu? Ini barusan kan tadi Budu bilang, Budu tuh kalau bisa bantu orang nggak cuma tenaga, lewat pikiran. Lewat pikiran, semua dibantu. Ada teman kantor Budu tuh suka curhat masalah rumah tangganya, dan ternyata dia nyaman. Dan dia nawarin jadi selingkuhannya Bedu. Ya Bedu nggak bisa dong, kan Bedu mesti ngomongin dulu sama istri. Nanya dulu boleh nggak gitu. Ya tetap nggak boleh Mas Badu, walaupun mau dibantu juga nggak bantu kayak gitu. Selingkuh kan ada artinya Ipe. Apa tuh? Selingkuh tuh selingkan tapi keluarga utuh. Nggak utuh. Justru memberantangkan rumah tangga itu. Ya, enggak, kan dia juga kan lagi sama suaminya itu proses. Cuman maksudnya Bedu nggak selingkuh gimana-gimana, cuman curhat-curhat aja, tukar pendapat doang, nggak sampai yang lebih jauh, enggak. Cuman untuk boleh nggak curhat-curhat terus gitu kan. Tapi Bedu nggak mau gitu loh. Nggak mau curhat doang, kalau bisa lebih gitu. Maksudnya lebih jelas lagi permasalahannya gitu. Selingkuh Mas Badu bahaya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bahaya? Agus Damang? Dingin amat tangan rupiah. Dingin mah di studio. Kenapa Bedu lagi cerita apa? Iya, di Bedu di kantor ada temen yang biasa curhat sama Bedu. Cewek apa cowok? Cewek mah. Cewek mah. Bahaya. Iya, makanya Bedu juga curhatnya jaga jarak mah. Ditambah juga kan emang berapa meter COVID, jarak? jaga jarak. Semeter. Kan terus juga dia curhat masalah pasangannya gitu. Bedu sih cuma ngasih solusi yang terbaik aja mah. Terserah keputusannya diambil sama dia. Tiba-tiba Bedu diajak jalan, diajak makan. Sama dia? Lu mau? Mau? Bedu mau? Kalau makannya sih mau mah. Jalan mau nggak? Kalau jalan asal jangan capek nggak apa-apa. Mama tanya. Katanya diajak jalan, diajak makan. Mama tanya, jawab dengan jujur. Ketika diajak jalan, diajak makan, Bedu mau nggak? Awalnya sih nggak mau. Jawab yang jujur, lu nggak ragu. Jawab aja. Bedu jalan sama dia bareng nggak? Jalan sih satu-satu mah, dia di depan, Bedu di belakang. Gue juga tahu satu-satu atau kayak pocong. Makan bareng sama dia nggak? Tapi bukan berdua mah, sama teman-teman. Mama nanya, makan bareng sama dia nggak? Iya, udah kayak adek mah. Ya selingkuh, udah duduk dah. Jatuh selingkuh mah. Iya selingkuh. Tapi kan makan doang mah. Tidak ada bela diri. Duduk silahkan. Tapi mah kita belum buka mah. Oh belum buka, yuk. Kita opening dulu. Gara-gara Mas Badu nih mau selingkuh. Jangan ya. Enggak mah, sama bener mah enggak mah. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja Umar, Mama, Dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja Umar, Mama, Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Rumah. Ipa udah bilang tadi kalau selingkuh itu bahaya, bisa meruntuhkan keluarga. Malah katanya selingkuh itu selingan kalau butuh. Selingan kalau butuh, selingan tapi Selingan keluarga utuh. indah keluarga tetap utuh, bohong. Oh. Selingan indah keluarga utuh, mungkinkah? Bila kau selalu di Kan nyanyi. Udah, Nanya. kalau gitu Bapak boleh deh Mas jelaskan Mas. Bahayanya selingkuh, kenapa itu bahaya banget Mas tentang bahayanya selingkuh ya Mas? Yuk. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala Salim mubarak. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Selingkuh. Bahayanya selingkuh. Apa sih selingkuh? Bedu bilang selingkuh, selingan indah, keluarga tetap utuh. Mama tanya kalian, mungkin apa tidak? Enggak. Artinya salah. Mama pernah dengar ada yang bilang, selingkuh sesuatu yang sangat indah. Indah buat siapa? Buat lu doang, kale. Bener nggak? Iya Mas. Pembela. Selingkuh boleh jadi kata orang yang berselingkuh sesuatu yang indah. Buat dia doang, egois pribadi. Bini lo, anak lo, mertua lo, sebel semua. Makanya yang namanya selingkuh yaitu sesuatu yang dilakukan di luar pengetahuan pasangannya. Selingkuh itu adalah dia tidak amanat. Selingkuh itu menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Punya kebahagiaan, punya kesenangan, pasangannya nggak tahu, itu selingkuh. Maaf, selingkuh ini mendekati perbuatan zina. Bahkan dalam tanda kutip tidak mustahil orang yang selingkuh namanya zina. Kenapa? Rasulullah mengatakan yang namanya zina semua orang pasti kena, tapi berbeda kelas. Maaf, Agus, Asror, Ajis, Amung pernah nggak lihat cewek bohai? Nah. Oke. Mama tanya, ketika kalian lewat cewek bohai, melotot, diliatin apa langsung melengos, ngedip? Melotot. Diajak ngobrol mah. Begitu ngelihat sekali seret, wah bohai. Ngedip atau melenggos, lihat yang kedua itu dosa. Yang pertama, pandangan untukmu, nikmati aku begitu agung kata Allah, menciptakan cewek sebohai dia. Melihat yang kedua darimu, berusaha pengen melihat, dosa. Tuh. Yang ketiga apa lagi? Lu nawar mulu. Jadi dosa mata dengan melihat, dosa mulut dengan berbicara, cantik, bohai. Dosa hati dengan berangan-angan, seandainya. Lalu kemaluanlah yang menentukan daripada jinak-jinak tadi. Hati-hati. Karena dimulai dari mata, kemudian juga ngomong, kemudian hati, baru dipraktekkan. Makanya Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Zina itu perbuatan yang sangat keji dan sangat hina. Mendekatinya pun jangan, artinya ngeliatin, melotot diliatin, mengagumi, itu udah awal-awal. Kemudian berangan-angan, seandainya dia jadi pacar saya. Itu berangan-angan, itu udah PDKT. Hati-hati. Makanya Islam sangat melarang orang melakukan perzinahan. Artinya orang tadi berselingkuh. Selingkuh itu bersembunyi daripada pasangannya, menyenangi sesuatu, membahagiakan diri. Itulah yang namanya orang yang berselingkuh. Hati-hati. Karena selingkuh dipandang dari sisi yang manapun sangat buruk. Kita lihat dari sisi keluarga. Kalau dalam keluarga ada suami atau istri berselingkuh, bagaimana pandangan anak-anak, emak, mertua, dan ipar kita? Jelek apa bagus? Jelek. 1, 2. Dari sisi kesehatan,
Orang yang berselingkuh, maaf dalam tanda kutip, dia melakukan perjinahan, berhubungan badan. Pernahkah beduk ngedenger yang namanya penyakit raja singa? Tahu nggak raja? Tahu mah. Raja itu pemimpin yang hebat di sebuah negara. Tahu nggak singa? Binatang yang buas. Si binatang yang sangat buas. Udah mah raja, udah mah buas. Kenapa? Orang yang melakukan perbuatan zina, maaf tidak sedikit, yang kemaluannya bernanah sampai bau mengalirkan nanah. Ya Allah, merinding saya. Karena ada beberapa orang yang datang baru sampai pintu rumah saya saja baunya sudah ngambreng. Dia melakukan perjinahan sekian lama, kemudian dia akan bertaubat. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau benar ya hati yang paling dalam, Allah terima taubat mereka. Makanya hindarkan perbuatan zina ini dari sisi kesehatan. Sekarang dari sisi sosial. Kita ini manusia, bermasyarakat. Di RT kita, di RW kita, kalau tahu si Anu tuh berselingkuh, bagaimana kalau kita lewat, begitu lewat? Diomongin. Iya nggak? Iya mah. Enak nggak? Gak enak. Apalagi sekarang zaman medsos. Oh, viral di mana-mana. Di RT ini yang tukang selingkuh si Anu, tukang selingkuh si Anu. Nah, sekarang apalagi dalam pandangan agama. Di dunia saja sudah dihina orang, apalagi di alam akhirat. Dosa yang sangat besar, jauh dari surganya Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena beberapa kali Rasul menyampaikan tentang perbuatan zina, perbuatan selingkuh ini dalam hadis beliau. Nanti kita terusin. Baik. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Bahaya selingkuh. Ya. Mah, ini ada kasus nih, Mah. Jadi ada suami selingkuh. Dia merantau gitu terus selingkuh di situ sama teman kerjanya. Nah, dia udah nggak pernah menafkahi istrinya, terus udah nggak pernah berkomunikasi dengan istrinya. Akhirnya istrinya curiga suami saya selingkuh dan ternyata terbukti, Mah. Ya. Dan istrinya malah manas-manasin dengan selingkuh juga gitu mah. Jadi upload foto sama laki-laki. Iya. Artinya sarwa gelona, gelo semuanya. Artinya dua-duanya salah. Sesuatu perbuatan yang salah bukan dilawan dengan sama-sama perbuatan salah, tapi harus dilakukan mengatasinya dengan perbuatan yang benar sesuai aturan agama gitu. Makanya mama berkali-kali bilang sama kalian, yang namanya rumah tangga jangankan yang pindah, yang pisah kota, yang pisah pulau, yang satu atap saja ulat bulu sangat banyak. Iya apa iya? Iya. Apalagi yang misah kota, yang misah pulau, yang misah rumah. Begitu jadi sangat salah. Kalau suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Sangat salah juga kasus yang beliau tadi bilang. Pertama belas kasihan. Ya Allah kasihan. Lama-lama dia ini merasa punya masalah yang berat-berat. Dia nangis sesenggukan, bedu karena kasihan sudah ada, lalu menyiapkan pundak untuk disendarin oleh cewek tadi. Jangan katakan tidak, ini perbuatan setan. Lama-lama cinlok. Oke. Awalnya menyiapkan bahu untuk curhat, lama-lama berarti di bahu jalan. Hati-hati, ini bahaya, karena tidak sedikit yang awalnya tadinya hanya curhat, lama-lama kelamaan jadi pelarian karena merasa nyaman dilindungi oleh dia. Betul, betul. Betul. Nih mah, ada lagi mah yang bertanya nih mah. Ada seorang suami menikah tanpa diketahui lagi oleh istri pertamanya. Oke, sah dalam Islam. Oke, nah istri pertamanya itu harus kerja untuk biaya anak-anak, sementara istri mudanya tidak kerja. Nah, masalah. Keperluannya udah dipenuhi oleh suaminya. Nah itu gimana? Nah, suaminya sudah meminta kebutuhan keluarga, kemudian istrinya bekerja. Kalau istrinya kerja diizinkan oleh suami, sah. Hasil daripada istri boleh buat ngelotok keluarga, ngasih emak, ngasih mertua, ngasih ipar, ngasih ponakan, ini boleh. Istri yang kedua nggak kerja nggak masalah. Wong laki lu mau sama dia? Nggak ada masalah tuh bang. Tidak masalah. Walaupun dia ongkang-ongkang kaki doang sebagai. Walaupun
Boleh jadi hanya untuk melayani suami. Karena bini yang ini pergi melulu. Makanya jadi bini mikir kapan suami ada kebutuhan. Makan apa yang dia suka. Pakaian apa yang dia suka. Gordeng mana yang dia suka. Spray mana yang dia suka. Kemudian minuman mana yang dia suka. Termasuk goyang di ranjang. Penuh oleh istri. Iya, Mah. Jadi istri yang baik harusnya. juga. Harusnya. Saling kerjasama berarti yang pertama. Betul, betul. Baik. Bagus tuh kalau kerjasamanya bagus tuh. Jadi Kalau bagus, beneran. Tapi ngomong doang. Iya, ngomong. Teori gampang, praktek hese. Jarang yang terjadi yang bagus tuh, Mah ya. Mah, Ketawa mulu tuh baca Agus, Mah. Baca Atul sama Aji sama Amu. Iya, Pe, silakan Pe. Kalau dipegang palanya panas nih. pertanyaan selanjutnya nih, Mah. Dari Mama Caki. Ya, Mama Caki. Mama Caki. Serem. Kalau yang dipakein saus yang merah, Mama. cakwe. Cakwe. Yang nyender kalau sore di sini di kaca gitu. Naon. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Caki. Galau nih, Mah. Iya, Caki. Mah, mau tanya apa hukumnya jika kita mengetahui perselingkuhan orang lain, contohnya teman kita. Apa kita berdosa jika memberitahu kepada pasangannya karena bisa saja menghancurkan rumah tangga tersebut. Tapi jika didiamkan, apa juga akan menjadi dosa buat kita, Mah? Semoga pertanyaan ini bisa terjawab, Mah. Karena saya bingung. Saran saya lebih baik dikasih tahu. Biar kita tidak dibilang fitnah. Hari gini gampang. Lu si Anu lagi makan bajigur sore-sore. Misalnya. Bisa dipoto gitu ya, Mah ya? Cekrek. Cekrek. Nah, Ya kan? videoin. Cekrek. Nah, maaf ya. Gue sih kagak mau ikut campur. Cuman kasihan sama lo. Nih laki lu kelakuannya. Tuh, buktikan. Bukti. Tapi jangan langsung marah di bini. Selidiki. Terus terang aja, siapa tahu teman kerjanya. Nah, Siapa tahu teman betul, Mas. Siapa tahu teman bisnisnya. kerjanya. Jadi diam. siapa tahu orang nawarin asuransi kan, Mah. Banyak yang nawarin asuransi nggak masalah-masalah amat, nggak bareng makan bajigur, kagak Pasti ngomong doang kaku-kaku lu juga lagi. duduknya, Mas. Jadi kayak pengen pintu. Jadi begini. Nah, kita pun lihat artinya apa. Si istrinya pun jangan ditelan mentah-mentah. Selidiki dulu. Kalau dia bisa dia sendiri, kalau nggak nyuruh orang lain tidak masalah. Jadi jangan langsung marah, karena itu boleh jadi tanda-tandanya atau boleh jadi hanya bayangan doang. Siapa tahu teman kerjanya. Kan Mama pernah bilang, Mah, memata-matai suami itu kan nggak boleh, Mah. Boleh kalau memang sudah terbukti kan barang-barang jalan. Ada buktinya nggak? Ada alasan. Kalau tidak ada alasan itu yang dilarang. Nah, kalau yang melabrak, Pak, bagaimana? Nah, itu Apakah banyak tuh yang diperbolehkan tidak melabrak tuh. melihat langsung sosok, Oke. dasar suami idaman. Biasa dijambak tuh selingkuhan. Itu yang di sinetron ya kayaknya. Iya, melabrak. Nah, bagaimana, Mah? itu yang salah. Kalau misalnya punten, ada suami udah pacaran atau nikah lagi dengan perempuan lain, bini yang tua datang, langsung lalalala. Maaf, harusnya semua bisa dimusyawarahkan. Panggil suaminya, panggil si yang kedua. Siapa saksinya? Kenapa? Apa kamu kawin lagi? Alasannya apa? Apa kekurangan saya? Apa kelebihan dia? Apa yang dia miliki sehingga kau berpaling kepada hatinya? Harus bagaimana saya? Jadi jangan pakai emosi, pakai ini. Artinya tidak boleh dilakukan di tempat umum begitu ya, Mah? Jangan. Apa? Malu itu seumur hidup nempel. Beraib sendiri Apalagi juga. punten dalam tanda kutip. Ada orang yang rekam. entertainment tuh, Jel. Gawat. Sampai sekian tahun orang tidak akan lupa. Kalau dia belum punya anak. Kalau punya anak, anaknya dipermalukan. Artinya nggak usah lah bawa-bawa warga, bawa-bawa. Nggak usah. Gitu ya, Mah. Nggak usah bawa marga. Begini, Warga Mak. maksudnya. Ya, nggak usah bawa warga, bawa RT dan sebagainya. Selesaikan dulu karena punten, jangan hanya menyalahkan orang lain. Rasul mengajarkan ibda binafsik, apa kesalahan saya sehingga dia selingkuh. Baik, Mah. Nah, Mah, salah nggak, Mah, jika seorang istri bertahan sama suaminya yang suka selingkuh, tapi belum punya anak kan, itunya istrinya. Jadi kayak karena cinta aja, tapi udah berapa kali diselingkuhin, Mah. Silahkan Anda bertahan, resiko ditanggung penumpang. Saya mah biarin deh, sangat mencintai suami saya. Udah sekian tahun belum punya anak. Suami tukang selingkuh, tapi resiko jangan curhat sama orang. Lu yang berani tanggung. Setiap saat Anda sakit hati, tahan. Itu pilihan Anda, nggak pernah ngomong sama orang. Gak ada batasnya, Mah, sampai level mana kita harus bertahan terhadap Bersabar. suami yang suka selingkuh atau pasangan yang suka selingkuh. Kembali kepada ketahanan daripada dada orang Hati, perempuan jiwanya tadi itu, iya. sampai di mana? Kalau dia, karena begini, Mama ketemu orang bervariasi sekali. Ada orang yang bertahan, biarin deh. Yang penting anak saya yang 3 ini bisa sekolah, bisa makan, bisa sarjana, bener. Suaminya berkelana kemana-mana, boro-boro nelpon.
boro-boro ngasih duit, kagak pernah inget tuh sama anak bini. Anaknya yang 3 sudah sarjana, 3-tiganya, ibunya jualan beras, pas mah kesan dicerita tuh si ibu tuh. Tuh mah, suami saya. Jadi sekian tahun ketika dia pensiun, suaminya kembali ke rumah istri yang pertama, dia bilang saya mohon maaf, isinya cuekin aja. Dia hidup terserah aja, kata bini, biarin aja deh. Yang penting anteng. Yang penting anteng. Nah, ini nyata. Kalau istri tadi tetap bertahan, insya Allah pahala buat dia. Amin. Karena dia bersabar. Dan suaminya ternyata dia mikir, istri yang pertama lebih baik daripada yang kedua, yang ketiga, kalau cuma dapat materi doang. Sementara kalau Anda tidak tahan, karena kita diperintahkan oleh Allah menjaga fisik kita jangan sampai sakit, itu baik juga. Jadi kembali kepada ketahanan orang yang bersangkut. Banyak faktor yang lain yang menyebabkan kenapa manusia berselingkuh. Iya apa iya? Gimana? Ngono. Gue taunya ngono doang sama ngene. Ya udah lumayan. Lumayan. Udah pada nggak tahu ngono sama ngene. Nanti kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Kesini aja rumah mama dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita nyai berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Bahaya selingkuh. Banyak banget tuh mah istri yang tetap sabar gitu mah walaupun suaminya selingkuh, yang penting anteng. Ya, tapi walau bagaimanapun sebagai manusia normal perasaan sakit hati ada teh. Ya. Cuman tidak diungkapkan. Iya, betul. Karena orang berbeda-beda. Ada orang punya masalah selingkuh, wow, langsung rame, gitu kan. Yang kedua sedang-sedang saja. Yang ketiga menahan diri. Nah, bersabar. Boleh jadi yang menang siapa? Yang yakin ini ujian dari Allah. Saya yakin pasti bisa mengatasinya. Karena kalau saya lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Dia tenang, dia berusaha maksimal, diiringi doa. Hasilnya ya Allah berikan yang terbaik buat saya, suami saya, rumah tangga saya. Begitu. Oh, begitu, baik. Nah, Mah, ini ada pertanyaan juga nih, Mah, dari jamaah nih, Mah. Dari Rahasia Hati 06 nih, Mah. Rahasia hati 06. Iya. Itu yang ke Pasar Baru yang 06. Iya, 06. Dia pertanyaan gini, Mah. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam 06. Mah, selingkuh kan konotasinya negatif, Mah. Ya. Ini apakah kalau nikah lagi nggak bilang sama istri pertama itu bisa masuk kategori selingkuh, Mah? Oke, sangat selingkuh. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada aturan kalau suami akan menikah dengan perempuan kedua, ketiga, keempat tanpa izin istri yang pertama sah. Tapi undang-undang negara kita mengatakan kalau laki-laki akan menikah dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wajib hukumnya ada tangan. tanda tangan. Bukan tanda tangan, tulis izin tertulis Izin dari tertulis. istri yang pertama. Pertanyaannya, Iya, Mah. beranikah Anda meminta izin tertulis dari istri Anda untuk menikah lagi? Jawab. Kalau minta maaf saya berani, Mah. Minta izin Artinya kalau minta maaf berani, lu lebih pilih nikah dulu, baru minta maaf. Iya apa iya? Minta maaf tadi saya salah jawabnya, Mah. Bini lu nonton gak tahu. Tiap hari nonton mulu, Mah. Ya Jadi- mudah-mudahan Anggit tonton biar laki dia jadi bener. Iya. Amin. Jadi pertanyaannya saya saring terus ya pertanyaannya. Dapat pertanyaan saya saring, temanya begini lagi, saya bingung jadi. Mamah yakin Apa? itu dari Gigan. Pertanyaannya, kalau nggak dari Pais ya? Faiz. Pais ngebisikin ya? Heeh. Zamannya media sosial di mana ya kan? Kita nggak selingkuh, nggak ada niat selingkuh, Mah, nggak ada sama sekali, sumpah nih nggak ada niat selingkuh. Misalkan Ya, Iya Mas Badul, Diam. diterima sumpahnya. bagi Terus. pertanyaan nih. Zaman media sosial, kalau kita explore ketika lagi cari berita-berita atau apa, info-info apa, ketemu tuh profil akun Yang- Instagram mantan, misalnya. Kepencet ya, Pak. Kepencet. Pencet. Dibuka deh tuh profilnya, kekrol terus, Pak. Stalking sengaja terus. nge-like lagi. Hanya ingin tahu, sekedar ingin tahu. Pertama, kepencet. Yang kedua, dipencet. Iya. Yang ketiga, ser. Ser. Pengen tahu profil dia saat ini. Ya Allah, udah pengusaha.
Kaya dia. Gue masih begini. Wah, dia hebat. Gue masih begini. Bikin cantik, bikin bening. Gue masih begini. Sebagai manusia normal, dikipasin sama setan. Digosok dada kalian laki-laki. Lalu berusaha bagaimana PDKT ke sini. Makanya jina, bukan hanya jinanya, tapi wala taqrabuz zina. PDKT dilarang. Nggak ada bisa bela diri. Ngapain lu makanya di share-share yang namanya mantan doi. Kepencet, buang. Takut kepencet mah. Gue yakin udah tahu sebelah mana mencetnya. Beduk gitu loh di kantong gue kelakuannya. Ya habis nama mama. Nah, Ipe nanya deh. Ipe kalau nanya. misalnya Beduk kebongkar semua kalau udah nanya. kalau istri tahu suaminya ngechat mantan lagi gimana mah? Tidak masalah. Sebagai manusia normal wajar-wajar. Yang penting jangan dilanjutkan. Itu saja. Jangan dilanjutkan. Karena siapapun pasti punya masa lalu. Betul? Iya, Nih. Bang. Pada punya masa lalu. Tapi Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia, otak kecil di sini. Semua yang dialami rekam di sini, nggak bakal lupa kecuali amnesia. Mata manusia di depan nggak kayak ayam, nggak kayak ikan, tapi ke depan. Kalau pengen maju kata Allah, song-song masa depan. Biarlah itu masa lalu. Sebelum ketemu kamu, dia dulu. Lanjutkan kehidupan kalian. Nah, Dia ngechat mantannya, emang dia mau renovasi rumah dengan. bukan Kalau yang ngechat pakai Kong Namin. warna putih. Oke, baik. Udah, mama boleh istirahat dulu, Mama. Budu soalnya dari tadi perhatiin Ipe nih, mah. Kayaknya agak-agak. Itu naon Ipe? Alhamdulillah Makanya nih, diperhatiin. Budu mau ngajakin Ipe nih. Kamu, Ipe, weekend ini kamu ada acara nggak? Kita olahraga bareng yuk, sepedahan gitu biar hits kayak orang-orang. Gimana? Nggak dulu deh Mas Badu, Ipa belakangan ini cepat banget ngerasa capek, pengen di rumah aja. Pantesan kan, mah. Tuh, Budu lihat wajah Ipe tuh lesu banget. Emang kamu habis ngapain sih? Gak ngapa-ngapain Mas Badu, cuma beraktivitas seperti biasa aja. Pasti Ipe jarang minum susu ya? Hah? Susu? Apa hubungannya Mas Badu sama nggak bikin Ipa cepet capek? Ya, Ipe nggak tahu. Nih, susu steril 7 kurma. Oh, susu steril 7 kurma, kandungannya apa aja Mas Badu? Nih, Ipe dengerin ya. Ya. Susu steril 7 kurma ini gabungan terbaik susu steril dan buah kurma pilihan yang penuh manfaat. Susu steril 7 kurma ini, Pe, bukan sembarang susu, Pe. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan khasiat kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Hebat ya khasiatnya Mas Badu, itu bisa diminum tiap hari kan? Biar Ipe semangat tiap hari ini. Ya bisa dong, Pe. Susu steril 7 kurma ini bisa diminum tiap hari. Dan yang pastinya ya, susu steril 7 kurma ini bisa diminum oleh semua anggota keluarga. Ya, mulai dari orang tua sampai anak-anak bisa minum susu steril 7 kurma. Alhamdulillah. Ipe mau ya? Mama mau ya? Mau dong. Mau. Kata aja. Ya. Ambil satu. Alhamdulillah dapet. Ipe ambil satu. Boleh. Biar Ipa, semangat bisa terus. bukanya nggak, Pe? Bisa, Kita minum Mas. sama-sama ya, Ma. Yo, kita bismillah dulu ya, Bedu. Ya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Ma? Enak banget ya, Bedu. Iya. Anak-anak pasti suka. Mama aja suka kok. Iya enak banget Mas Badu, ada berasa kurmanya gitu ya? Ya jelas dong, Pe. Karena susu steril 7 kurma ini mengandung buah kurma asli pilihan. Manfaat susu steril saja sudah bagus, apalagi ditambah dengan khasiat kurma. Mamah minum tiap hari biar mamah bisa menjaga daya tahan tubuh mamah. Bener banget, Ma. Tuh, Pe, jamaah juga di rumah tuh. Mama aja suka sama susu steril 7 kurma. Jadi jamaah di rumah juga harus coba ya. Pasti suka nih Mas Badu, minuman enak dan berkhasiat, siapa sih yang nggak suka? Ya iya. Siapa sih yang nggak suka minuman yang enak dan sangat berkhasiat? Mama aja suka. Iya. Pasti semua orang suka. Bener, Ma. Karena susu steril aja itu udah bagus ya buat tubuh. Apalagi ditambah khasiat kurma yang insya Allah ya bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh kita, Ma. Ya. Alhamdulillah Mas Badu, terima kasih infonya. Ipeh mau minum tiap hari nih untuk menjaga daya tahan tubuh Ipeh. Iya, Pe. Insya Allah. Dengan minum susu steril 7 kurma setiap hari, daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan kita bisa lebih semangat lagi dalam beraktivitas sehari-hari. Amin. Susu steril 7 kurma. Susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Tuh Mas Badu, dengerin aku bahayanya paham, Ipe. selingkuh.
bahaya, selingkuh itu berbahaya. Jangan pernah bermain api kalau kita takut terbakar. Takut terbakar. Jangan pernah mendekati zina ya Maya, karena selingkuh juga udah zina. Zina itu jangankan zinanya yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, PDKT-nya pun dilarang. Saking banyak sekali dampak negatif yang diperoleh bagi orang yang berzina. Pandangan orang kepada dia jatuh. Kemudian dari sisi sosial masyarakat akan dihina. Tukang selingkuh. Akhirnya yang tadinya orang hormat sama dia, sama cowok-cowok nakal dilecehin, digodain. Akhirnya mereka bilang, dia mah gampang, asal ada duit doang. Iya, digampangin. Terus juga penyakit berbahaya yang luar biasa banyak. Dalam Al-Quran dikatakan, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mama banyak kali orang yang datang, bahkan kita baca, kita nonton di TV, orang yang dulu berbuat zina, mereka bahagia, senang hanya sesaat, masa tuanya hancur, dimakan usia, hancur dimakan penyakit gara-gara mereka berbuat zina. Kalau kata orang Ciamis mah, hirup hente, paeh hente, gitu kan. Sakitnya itu kumaha sih, gimana sih? Maksudnya gini, tengah gantung gitu mah. Dibilang hidup, emang hidup, tapi nggak sehat. Merungkut kayak gitu. Iya. Tahu merungkut? Merengkut aja. Gitu ya. Tapi dibilang mati, emang enggak. Tapi hidup. Tapi hidup. Itulah balasan yang Allah berikan kepada orang yang berlaku selingkuh. Bahkan ketika Rasulullah suatu saat dia mengatakan, aku melewati suatu tempat, kemudian ramai kada orang teriak-teriak. Begitu Rasul nengok, ya Allah, laki-laki perempuan bertelanjang digantung, kemudian di bawahnya api meluap-luap menyala-nyala. Rasul nanya sama Jibril sama Mikail, siapa mereka? Jibril dengan Mikail mengatakan, mereka orang-orang yang selingkuh, orang yang berbuat zina. Bahkan dalam di hadis dikatakan, ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, diajak mampir ke surga dan nerakanya. Dia melihat ada laki-laki perempuan yang telanjang, tidak mengenakan pakaian. Daging depan dia enak-enak, tidak dia makan. Kiri kanan yang busuk, sudah belatungan. Itulah yang mereka makan. Artinya suami istri mereka yang halal, kata agama, tidak dihiraukan. Tapi inilah selingkuhan-selingkuhan inilah. Na'udzubillah min dzalik. Itu azab. Itu azab. Baik, jamaah yuk kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari perselingkuhan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dikuatkan iman dan ketakwaan kita, agar kita terhindar dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan dosa yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Jemaah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman kami tahu mana yang kau perintahkan, mana yang kau larang. Kami pun tahu dengan ketakwaan yang terdapat dalam diri kami. Kami berusaha melindungi diri kami dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Kami tahu bahwa perbuatan selingkuh, apalagi perbuatan zina ini dilarang oleh-Mu ya Allah. Karena yang namanya perzinahan tidak hanya perzinahan fisik, namun ada orang yang zina mata dengan memandang, zina mulut dengan berbicara, zina hati dengan membayangkan kemaluan mereka yang akan melaksanakan daripada perbuatan zina tadi ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, perlindungan darimu ya Allah. Tanamkan ke dalam dada kami tentang keimanan. Hunjamkan ke dalam hati kami bahwa Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Yakinkan dalam dada kami bahwa semua yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang kami ucapkan, semua mendapatkan pertanggungjawaban di yaumil akhir. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni semua dosa kami ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil kami ya Allah.
tunjuki kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jaga kesehatan setiap hari. Ya, terima kasih Mama buat nasihat-nasihat dan tausiahnya juga. Ipe terima kasih. Terima kasih Mas Bedu. Gama terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Anda Bawi terima kasih ya. Dan buat jemaah jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.